Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Jamsami, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS jaringan saraf buatan yang berjudul Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis dengan metode multi-layer perception. Langsung saja kita ke latar belakang. Sini apa itu jaringan saraf multi-layer perception? Struktur jaringan multi-layer perception terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu input, ada lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Dalam penelitian ini, struktur yang digunakan adalah 3 neuron di lapisan, 8 neuron di lapisan tersembunyi, dan 1 neuron di lapisan lainnya. Kita lanjut. Keunggulan algoritma Marquardt yang saya gunakan sini adalah algoritma LM memiliki efisiensi tinggi karena membutuhkan literasi lebih sedikit dibandingkan algoritma back propagation lainnya, sehingga lebih cepat mencapai hasil pelatihan terbaik. Sini menggunakan aplikasi MATLAB, yang pelatihan JST-nya menggunakan MATLAB, memungkinkan pelatihan cepat melalui kode khusus yang mencakup penentuan parameter tertentu dan persiapan datanya. Di sini ada karakteristik tanaman tahunan. Di sini membutuhkan kelembapan tanah. Pastinya kalau kita menanam sesuatu pasti kita cek dulu tanahnya. Tanaman tahunannya umumnya membutuhkan kelembapan tanah dalam rentang optimal 60% sampai 80% untuk menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman tersebut. Di sini juga ada kondisi suhu ideal yang dimaksud untuk suhu tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman tahunan berkisar di bawah 29%. Karena terkadang tanaman tidak bisa tumbuh kalau terlalu panas, tidak cocok. Ada tanaman yang tidak cocok mungkin. Sini ada frekuensi penyiraman. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Ada juga jenis tanaman umum, tanaman tahunan seperti pohon mangga, jeruk, jambu, ada mungkin durian, sama rambutan dan lain-lainnya. Sini komponen sensor kelembapan tanah. Di sini menggunakan perangkat kerasnya menggunakan sensor YL69 untuk mendeteksi tingkat kelembapan. Alat ini memanfaatkan resistansi sebagai indikator kelembapannya. Sensor hujan. Di sini perangkat keras sensor hujan berbasis PCB dapat mendeteksi keberadaan air hujan secara akurat dan mengintegrasikan data dengan kontrol penyiraman otomatis. Untuk perangkat keras sensor suhunya di sini menggunakan DHT11 yang yaitu mengukur suhu dengan kelembapan lingkungan sekitar dengan kalibrasi nilai resistansi. Lanjut. Komponen perangkat kerasnya di sini menggunakan microcontroller Arduino Nano yang lebih kecil dari Arduino Uno. Berfungsi sebagai pusat pengendali sistem atau mesinnya lah, otak dari perangkat kerasnya di sini. Sini ada komponen outputnya. Pompa air dan keran otomatis dikendalikan oleh modul relay. Relay itu jadi penggeraknya. Ada juga adat perdaya yang berfungsi untuk memberikan suplai listrik yang stabil juga dengan 5 volt bagi microcontroller dan sensor-sensor sistem. Energi ini juga terhubung langsung dengan beban dan mengurangi fluktuasi pada tegangan kerja. Sini ada metode penelitiannya. Tahap penelitian. Kegiatan pemodelan jaringan saraf tiruan dilaksanakan di laboratorium elektronika dan di sini kita skip aja. Nah, hasil pengembangan perangkat lunaknya. Pelatihan JST dengan MATLAB. Proses pelatihan JST menggunakan berbagai arsitektur jaringan yang melibatkan pemodelan multi-layer perceptron. Parameter seperti bobot, bias, dan jumlah layer diuji untuk memaksimalkan performa. Sini juga ada validasi data dengan dataset
Dataset dibagi menjadi training 70% dan data pengujian 30% dengan hasil validasinya. Kita lanjut ke perangkat kerasnya. Sini perangkat kerasnya ada juga komponen sensornya yang memanfaatkan kelembapan tanah YL69 dengan sensor suhu DHT11 dan sensor hujan berbasis PCB tadi. Sensor ini juga menjadi sumber data utama untuk pengambilan keputusannya. Ini untuk gambarnya di sini ini ada relaynya yaitu penggeraknya yang di sini yang untuk kendali dan aktuatornya ini gambarnya ini relaynya. Ini adaptornya nanti ini kabel-kabelannya tapi di sini tidak ada gambar Arduino Nano-nya. Sama di sini implementasi dan pengujian sistemnya. Untuk ini yang real time, sistem diuji pada lahan seluas 4 meter kali 4 meter dengan kondisi yang disimulasikan untuk memastikan penyiraman otomatis sesuai kondisi tanah, curah hujan dan suhu. Ada juga analisa efisiensi. Sistem berhasil mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam mengotomatisasi penyiraman pada 2 area lahan. Hal ini menunjukkan keakuratan JST dalam mengenali pola lingkungan. Ada juga evaluasi kerja yang pengujiannya menunjukkan bahwa penyiraman dihentikan otomatis jika salah satu kondisi berubah. Yang dimaksud seperti tanah menjadi lembab, hujan turun, atau suhu yang meningkat drastis yang membuat sistem mungkin error dan lainnya. Di sini analisis kinerja pada di sini aktivasi penyiraman berdasarkan kondisi tanah. Di sini tanah juga sangat penting kayak tadi. Kalau dia terlalu lembab bisa jadi sistemnya error atau dan lainnya. Sama respon terhadap sensor cuaca. Ketika sensor hujan mendeteksi tiada hujan di lingkungan sekitar, sistem secara otomatis mengaktifkan alat penyiraman. Misalnya lagi panas banget, baru dia aktif sensor cuacanya. Kalau dia lagi hujan, otomatis mati dia. Sama pemanfaatan data suhunya, penyiraman aktif jika suhu lingkungan sekitar berada dalam kisaran dingin. Lanjut kita ke kesalahannya. Di sini ada evaluasi yang sedikit pada pengeluaran selisih antara hasil prediksi JST dan target penyiraman dihitung untuk memastikan performa sistemnya. Simpulannya di sini sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis penjaringan saraf tiruan multi-layer perception dengan metode multi-perception telah berhasil memenuhi tujuan penelitian dengan akurasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam mengevaluasi proses. JST juga terbukti efektif dalam mengenali pola kondisi tanah seperti kelembapan tanah, suhu lingkungan, dan curah hujan yang mungkin tinggi. Sama melalui desain arsitektur JST yang terdiri dari 3 input neuron, 8 hidden layer neuron, dan 1 outputnya. Efisiensi pembuatan keputusan penyiraman dapat tercapai. Simpulannya mungkin sekian untuk presentasi saya pada proyek ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.